warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sejahtera, Allahu Akbar. Masih semangat? Oke, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Silakan, Mbak. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmaka awantur alaina min khairin rahmatika ya
Misalkan Adri itu tidak bisa bahasa Inggris, kemudian Adri itu mau mencari apa tuh bahasa Inggrisnya, bakso boleh, apa bahasa Inggrisnya, berarti kamu mencari di Google Translate. Untuk selanjutnya, kira-kira apa pendapatmu tentang gambar ini? Siapa yang tahu pendapatmu tentang gambar ini? Di sana ada yang sedang apa? Mengendarai. Apa yang dikendarainya? Mobil. Dia akan menuju ke mana? Ke wisata mana? Talaga Bodas. Nah, gambar ini menunjukkan kegiatan perjalanan wisata ke Talaga Bodas. Berarti dia harus mencari rute. Untuk mencari rute, karena misalkan dia nggak tahu, berarti harus menggunakan apa? Google Map, betul. Kemudian untuk selanjutnya, pertanyaan, tempat apa yang sering kamu kunjungi? Di sini ada yang sudah berkunjung ke tempat wisata? Apa saja tempat wisata yang sudah dikunjungi oleh kalian? Jalan Terang. Ya, Jalan Terang. Bagaimana cara mengetahui untuk ke jalan-jalan terang? Sudah tahu, misalkan nggak tahu rutenya nih kemana, berarti kita harus menggunakan apa lagi? Google Map. Ya, betul. Untuk selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, melalui diskusi, peserta didik mampu memahami manfaat K. Yang akan kita bahas nanti ini adalah manfaat K. Apa itu K? Yang kemarin masih ingat? Coding kecerdasan artifisial untuk dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penggunaan Google Map, peserta didik mampu mencoba langsung penggunaan Google Map untuk mencari lokasi tertentu. Misalkan Adri mau ke Pangandaran, tapi Adri tidak tahu mana rute yang terbaik, mana rute yang tercepat, maka gunakanlah Google Map. Bisa ya. Melalui bermain Wordwall, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 manfaat kecerdasan artifisial. Dalam bidang apa saja? Dalam bidang transportasi, kemudian dalam bidang pendidikan, kesehatan, ataupun dalam bidang hiburan. Kira-kira dalam bidang transportasi kita tadi mencari apa? Mencari rute, betul ya, mencari rute. Kemudian dalam bidang pendidikan kita tadi mencari Google Translate ya, mencari tahu apa itu bahasa Inggrisnya ini, itu menggunakan translate, betul ya. Kemudian dalam bidang kesehatan, menganalisis data pasien dengan menggunakan apa? Menggunakan komputer. Nanti penyakitnya itu bisa kelihatan menggunakan apa? Komputer dengan analisis data ya. Kemudian untuk hiburan, kalau untuk hiburan itu digunakan dalam pembuatan games. Untuk motivasi, teknologi bukan hanya untuk dipakai tetapi juga bisa kita ciptakan. Siapa tahu ide-ide kecil kita nantinya akan menjadi penemuan besar di masa depan. Misalkan Adri itu punya ide-ide kecil, semoga nanti ide itu bisa tercapai di kemudian hari atau di masa depan. Nanti kita tebak gambar di bawah ini. Kira-kira apa manfaatnya? Ada yang tahu ini? Gambar apa? Vakum, betul. Fungsinya vakum untuk apa? Iya, untuk menyedot debu atau membersihkan debu dengan menggunakan vakum. Udah canggih ya, misalkan Azam itu nggak mau nih nyapu pakai alat sapu, tapi akan menggunakan vakum aja untuk menyedot debu. Ya, kemudian ini gambar apa? Ya, gambar TikTok itu untuk apa? Ya, untuk melihat video. Kemudian ada ini Canva. Ada yang tahu Canva? Nah, biasanya Bapak Ibu guru atau desain untuk mendesain itu menggunakan Canva. Di sini Pak Opi itu membuat struktur organisasi. Lihat itu di belakang itu menggunakan aplikasi Canva. Nanti kalian boleh mencoba bagaimana untuk menggunakan aplikasi Canva. Misalkan pengen ada foto Adri di sana, ya, berarti itu menggunakan Canva. Kemudian ada juga Meta AI. Ada yang tahu Meta AI? Ya, tahu ya, di WhatsApp itu udah ada yang namanya Meta AI. Meta AI itu kira-kira untuk apa? Untuk mencari informasi. Misalkan nih, di sini para perempuan ada yang mau masak tapi tidak tahu caranya, berarti cara
ulang belok teuing berarti aya nama kuperintah misalnya mana teh bisa nya. Kemudian ada yang namanya ini gambar apa? CCTV berarti untuk apa? Iya betul, untuk menjaga keamanan. Betul, CCTV itu digunakan untuk menjaga keamanan. Takutnya di wilayah 5 misalnya sering sekali terjadinya pencurian. Maka kalau misalkan ada CCTV itu akan ada bukti untuk mencari tahu apa sih misalkan ada yang suka hilang, apa penyebabnya bisa terlihat oleh CCTV. Lanjut ya. Untuk manfaat KA dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan. Penggunaan beberapa aplikasi untuk membantu proses belajar seperti ruang guru, kemudian Canva yang tadi Ibu jelaskan, kemudian ada Translate Google dan ada Gemini AI. Udah tahu yang namanya Gemini AI? Tahu ya, sekarang udah canggih. Gemini AI Ibu fotonya pose gini, kemudian mencari informasi atau datanya, misalkan buat foto ini sedang berada di stasiun kereta. Nah, nanti si Gemini AI itu bisa memerintahkan atau bisa membuat sesuai keinginan kita. Foto Ibu mah emang bisa pola misalkan nanti Ibu di Piwarang madamel di mana di stasiun kereta, berarti langsung muncul di stasiun kereta. Kemudian dalam bidang transportasi, jelas ya yang tadi dalam bidang transportasi itu untuk mencari Google Map, betul. Kemudian manfaat dalam bidang hiburan, penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah proses pencarian seperti YouTube, kemudian Sport TV ya. Kemudian ada keamanan, penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti tadi CCTV ya. Kemudian dalam bidang kesehatan itu penggunaan aplikasi untuk mempermudah seperti timbangan berat badan, kemudian konsultasi secara online melalui platform kesehatan. Jadi sekarang untuk bisa ke kesehatan itu melalui platform ya, ada melalui online. Zaman sekarang kalau misalkan mau berobat, mau daftar, itu bisa menggunakan apa? Menggunakan secara online, daftar secara online terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan nomor antrian lebih cepat misalkan ya. Nah, di sini ada Google Maps. Google Maps. Tahukah kamu apa manfaat dari Google Maps? Tadi sudah dijelaskan. Manfaat dari Google Maps apa saja? Menunjukkan arah atau rute perjalanan. Betul. Kemudian menunjukkan kondisi jalan, apakah jalan itu macet atau tidak. Ya. Kemudian menentukan perkiraan waktu sampai, kira-kira sampainya ke Pangandaran dari sini itu berapa jam atau berapa menit. Kemudian apa sih kelemahan dari Google Maps? Kira-kira ada kelemahan tidak? Ada kelemahan atau tidak? Ya. Kelemahan dari Google Maps itu jelas ada ya. Yang pertama harus menggunakan data atau internet. Ketika kita punya HP nih, mau menggunakan Google Maps tetapi tidak ada data atau internet, maka itu tidak bisa digunakan. Betul. Kemudian lokasi tidak selalu tepat. Ya, misalkan jalannya cina Google Maps itu bagus, tetapi kadang-kadang tidak selalu tepat ya. Kadang-kadang jalannya rusak. Kemudian boros baterai atau boros kuota. Ini siapa panjang jalan buka HP, buka Google Maps, siapa panjang jalan atau yang terang buka tujuan, berarti akan menghabiskan banyak kuota dan baterai. Lanjut. Nah, di sini ada lembar pekerjaan yang harus dikerjakan secara berkelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian itu membuat atau menentukan 3 tempat wisata di daerah Kabupaten Ciamis. Kira-kira ada wisata apa saja, dan kira-kira
Misalkan ke lokasi Astana Gede Kawali. Nah, ya. Kira-kira berapa menit? Ya. Ditentukan. Ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Tulis nama kelompoknya. Ya, kemudian kelas tuliskan minimal 3 tempat wisata yang ada di Ciamis. Dan yang terakhir, apa saja manfaat Google Maps untuk kehidupan sehari-hari. Tadi udah ya, manfaat dari Google Maps itu apa sih? Gimana, sudah selesai semuanya? Ya, untuk kelompok 1 silakan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan 3 tempat wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Tempat wisatanya apa saja? Astana Gede, Pintu Lempung Panjalun, Kampung Hilang. Ya, boleh. Untuk manfaat di Google Maps untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mencari rute terbaik. Ya, manfaat dari Google Maps untuk mencari rute terbaik. Betul apa salah? Betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, siap-siap untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan tentang manfaat KA. Ya, sebutkan 3 tempat wisata yang pernah kunjungi di daerah Ciamis. Ya, terus kampung juga boleh. Untuk manfaatnya silakan. Manfaat dari KA. Ya, ya, menunjukkan arah. Ya, menunjukkan kondisi lalu lintas. Apakah kondisi lalu lintas itu macet atau tidak? Ya, sudah. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap untuk kelompok 3. Maju ke depan. Ya, sebutkan